836 pasangan wanita, 8. Leng Xicheng sedikit terkejut, sedikit mengernyit. Ia mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat Gu Qingqing mengatupkan giginya erat-erat tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Jari-jarinya memegang sprei tempat tidur dengan erat hingga sprei tempat tidur tampak kusut. Matanya yang jernih menatap kosong ke lampu kristal di plafon sambil mengerutkan alisnya. Air matanya seperti mutiara, jatuh satu persatu. Seperti disiram baskom berisi air dingin, Leng Xicheng pun langsung sadar. Ia awalnya tidak berpikir untuk mendekatinya, ia segera bangkit dan memeluknya, kemudian mencium pipinya, jangan menangis. Ketika Leng Xicheng berbicara, Gu Qingqing merasa lebih sedih. Ia jelas berusaha keras memegang sprei tempat tidur dengan erat, tidak ingin membiarkan Leng Xicheng meremehkannya, tidak ingin membuat pria itu kasihan padanya, bahkan lebih tidak ingin terlihat di depannya. Tetapi, tidak peduli seberapapun ia bekerja keras, selama ia memiringkan kepalanya sedikit, air mata yang ia sudah susah payah ia tahan pun menetes begitu saja dari matanya. Begitu Gu Qingqing menangis, hati Leng Xicheng menjadi kacau. Ia menundukkan kepalanya dan melihat kerah kemeja Gu Qingqing yang tadi ia tarik. Setiap kancing terlepas, dan stokingnya juga robek, menunjukkan kulit yang putih dan halus. Lip gloss di bibirnya bahkan terlihat berantakan karena ciumannya, dagunya juga memar karena cibutannya, membuat Gu Qingqing terlihat seperti istri yang diperlakukan dengan kejam, tampak sangat kesulitan. Aku tidak bermaksud untuk sengaja melakukannya. Setelah mengucapkan beberapa kata itu, bahkan Leng Xicheng sendiri juga merasa dirinya munafik. Tetapi pada awalnya ia benar-benar tidak bermaksud melakukannya, hanya bermain-main, tapi malah menyebabkan amarah, emosional, dan permusuhan ketika bermain-main. Jangan menangis. Leng Xicheng mengerutkan kening dan memeluk seraya membelai Gu Qingqing. Ia tidak pernah tahu bagaimana caranya membuat wanita bahagia, dan juga tidak pernah melakukannya. Yang ia tahu hanya mengucapkan, jangan menangis, tetapi lidahnya seperti tersimpul. Ia memeluk Gu Qingqing untuk waktu yang lama. Meskipun Gu Qingqing berhenti menangis, tetapi tubuhnya masih sesenggukan dan juga tidak mau bicara. Situasi seperti ini yang membuat Leng Xicheng lebih tidak nyaman. Ia jadi semakin menyalahkan diri sendiri. Apakah ia sudah gila? Mengapa bisa memperlakukan Gu Qingqing seperti ini? Ia jelas tahu hubungan Gu Qingqing dan Ni Zining telah berlalu, juga tahu Gu Qingqing tidak memiliki hubungan khusus dengan Lin Zui, tapi ia tidak bisa menahan diri untuk menempati semua hati kecilnya. Leng Xicheng terus memeluknya, dari matahari mulai terbenam hingga benar-benar terbenam sepenuhnya, selain terkadang ada suara bujukan, hampir tidak ada suara lain. Setelah waktu yang lama, pembantu di luar mengetuk pintu, "Tuan, Nyonya, makanan sudah siap." Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama dari dalam. Ketika pembantu hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara rendah Leng Xicheng dari dalam, "Baik." Ketika mendengar langkah kaki pembantu pergi, Leng Xicheng memiringkan kepalanya lagi dan mencium di bagian atas rambut Gu Qingqing. Bahkan pembantu sudah datang, jangan sampai orang lain melihat lelucon ini. Gu Qingqing masih tidak bergerak, Leng Xicheng pun mendesah. Beberapa saat kemudian ia memutar tubuh Gu Qingqing sedikit, membuat wanita itu menghadapnya. Lalu ia menggunakan tangan besarnya untuk menyeka jejak air mata di wajah istrinya itu dengan lembut. Melihat matanya yang sedikit bengkak, Leng Xicheng berkata lagi, jangan menangis. Sudah jelek malah menangis, apakah kamu tahu betapa jeleknya kamu sekarang? Gu Qingqing mendongak dan meliriknya dengan marah. Leng Xicheng maju dan memegang wajahnya lagi, katakan padaku, mengapa kamu terlihat tidak bahagia hari ini? Tindakannya yang memaksa Gu Qingqing adalah salah satu penyebabnya, tetapi wanita itu tampaknya telah sedikit tidak senang sebelum ia memaksanya. Apakah seseorang di perusahaan memprovokasinya? Atau siapa yang berani mengganggunya? Apakah seperti yang Sekretaris Cheng katakan, bahwa Lin Zui dan Su Zijin bekerja sama untuk mempermalukan Gu Qingqing? 837 pasangan wanita, 9. Apakah Su Zijin mengatakan sesuatu yang menyakitimu? Atau Lin Zui mengganggumu? Leng Xicheng mencium samping wajah Gu Qingqing, namun Gu Qingqing tetap tidak menjawab. Kata-kata Su Zijin dan Lin Zui itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Ia tidak pernah peduli dengan orang-orang itu, dan hanya peduli pada Leng Xicheng. Gu Qingqing memiringkan kepalanya, beberapa saat kemudian ia baru menggelengkan kepalanya. Bukan karena Su Zijin dan juga bukan karena Lin Zui. Kalau begitu kenapa? Katakan ada apa? Leng Xicheng mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya. Tidak peduli siapa itu, selama Gu Qingqing mengatakannya,
ia pasti akan mengampuninya. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya lagi, masih menolak untuk berbicara. Leng Xicheng pun semakin mengerutkan alis, ia sibuk hari ini, seharusnya ia kembali untuk mengatur CCTV supaya melihat situasi saat itu. Ia menyuruh sekretaris Cheng mengirim undangan, tapi jika ia bahkan tidak tahu apa yang membuat Gu Qingqing menangis, buat apa mempekerjakannya? Lebih baik sekretaris Cheng pergi ke Afrika untuk membersihkan toilet. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memecat sekretaris Cheng. Ketika mendengar bahwa sekretaris Cheng akan terlibat, Gu Qingqing segera menggelengkan kepala, tidak. Jika kamu terus-terusan sedih, maka itu adalah salahannya. Leng Xicheng melakukan semua hal dengan sederhana dan rapi. Ia tidak peduli dengan prosesnya dan hanya meminta hasil. Bagaimanapun juga, Gu Qingqing jadi bersedih setelah sekretaris Cheng pergi hari ini, maka itu berarti semua ini adalah salah sekretaris Cheng. Tidak, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya lagi. Kalau begitu kenapa? Suara Leng Xicheng terdengar tenang. Meskipun ekspresinya sangat tenang, tapi yang ia maksud adalah, jika Gu Qingqing tidak mengatakannya, bahkan jika sekretaris Cheng tidak akan dipecat, ia tetap akan memarahinya. Gu Qingqing menundukkan kepalanya, beberapa saat kemudian, ia baru berkata dengan ragu-ragu, sekretaris Cheng datang hari ini, aku baru tahu bahwa kamu akan mengadakan perjamuan. Leng Xicheng sedikit mengernyit, apakah Gu Qingqing kecewa karena menjadi orang terakhir yang mengetahuinya? Aku baru mengkonfirmasi waktunya kemarin. Ia baru saja menyelesaikan semua akuisisi kemarin. Setelah menyelesaikannya, ia mulai memastikan daftar dan mengirim undangan kepada Lin Sui hari ini. Leng Xicheng sedang memberitahunya, ia bukan orang terakhir yang mengetahuinya. Lin Sui secara diam-diam membeli hampir 100 juta saham. Bahkan merebut punya keluarga Su dan keluarga Ni, merebut sebagian besar saham eceran, dan menjadi pemegang saham terbesar keempat Huang Ting Entertainment. Leng Xicheng mengungkapkannya dengan sederhana, Lin Sui, dia tidak selembut seperti yang terlihat di permukaan. Gu Qingqing tidak khawatir dan juga tidak peduli, kemudian ia baru berkata, kalau begitu, pemegang saham terbesar ketiga adalah Kak Zipei, kan? Leng Xicheng berpikir sejenak, tepatnya, adalah keluarga Su. Jika menghitung pemegang saham Huang Ting Entertainment secara cermat, pemegang saham terbesar adalah Leng Xicheng, Musangen dan Leng Mo, tiga orang itu memiliki lebih dari 70% saham perusahaan. Hanya saja, Musangen dan Leng Mo biasanya tidak peduli dengan urusan Huang Ting Entertainment, dan memberikan semua otoritas kepadanya. Tentu saja, saham Leng Xicheng sendiri juga mencapai sekitar 50%. Pemegang saham terbesar kedua adalah Mo Dongyang, si bocah ini mengandalkan identitas pemegang saham untuk menggoda wanita, dan juga ada banyak bintang wanita cantik yang memanjat ke tempat tidurnya demi bisa bersamanya. Pemegang saham ketiga adalah keluarga Su. Hanya saja, pemegang saham keluarga Su di Huang Ting Entertainment adalah Su Zipei, sepenuhnya diwakili olehnya. Gu Qingqing mengangguk, setelah itu ia baru mendongakkan kepalanya, kalau begitu, pada hari perjamuan pemegang saham, Kak Zipei, seharusnya juga akan datang, kan? Leng Xicheng mengangguk, dia pemegang saham terbesar ketiga, dia pasti akan datang. Jari-jari Gu Qingqing memegang spray tempat tidur dengan ringan, dan setelah beberapa saat, ia baru melepaskannya. Lalu ia bertanya untuk menguji Leng Xicheng. Kalau begitu, karena Kak Zipei adalah pemegang saham terbesar ketiga, jadi, apakah dia yang akan menemanimu di perjamuan itu? 838 pasangan wanita, 10. Suara Gu Qingqing tidak keras, dan ia bahkan tidak mendongakkan kepalanya untuk melihat Leng Xicheng. Namun suasana hatinya berfluktuasi, dan setiap gerakan Leng Xicheng akan langsung dirasakan olehnya. Leng Xicheng tidak menyangka Gu Qingqing begitu mengingat masalah ini, dan mengangguk setelah memikirkannya, dia pernah menyebutkannya kepadaku. Benar saja, Gu Qingqing tersenyum dengan sedih. Su Zipei lebih cocok, tidak peduli dari posisi, reputasi, atau latar belakang, dan kemampuan pribadi, ia memiliki semuanya, dan 100 kali lebih baik darinya. Ia tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, aku tidak setuju. Leng Xicheng menambahkan satu kalimat lagi, Gu Qingqing yang masih sedih tadi berhenti sejenak, apakah ini untuk menghindari kecurigaan? Kenapa kamu tidak setuju? Begitu menanyakannya, Gu Qingqing langsung sangat ingin menamparkan wajahnya sendiri. Apakah tidak setuju masih tidak cukup? Apakah ia harus pergi bersama Leng Xicheng? Benar saja, Leng Xicheng menundukkan kepala dan bertanya,
kamu berharap aku pergi bersamanya. Gu Qingqing kehilangan kata-kata. Tentu saja ia tidak berharap Leng Xicheng dan Su Zipei muncul bersama di perjamuan, tetapi, ia bahkan lebih tidak ingin membiarkan Leng Xicheng tahu bahwa ia selalu cemburu pada Su Zipei di hatinya selama 10 tahun terakhir. Cemburu karena Su Zipei memiliki latar belakang keluarga yang begitu baik, bahkan lebih cemburu, ia mendapatkan cinta Leng Xicheng sebelumnya. Jika dia pergi bersamamu, mungkin. Gu Qingqing ingin mengatakan manfaat Su Zipei menjadi pendamping wanitanya, seperti memiliki reputasi ketika membawanya pergi, berkemampuan, performa bagus dan memiliki status yang setara. Tetapi ia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Apa yang ingin ia katakan sekarang adalah apa yang ia tidak suka akui dan bagian yang selalu membuatnya merasa rendah diri. Bukankah ia paling mengkhawatirkan tentang Su Zipei dan Leng Xicheng kembali menjalin hubungan lama? Bagaimana ia bisa begitu bodoh hingga mengingatkannya tentang hal ini? Bukan dia. Leng Xicheng menggelengkan kepala dan berkata dengan sangat tenang, dia tidak cocok. Menyadari pandangan bingung dari Gu Qingqing, Leng Xicheng berkata dengan sangat rasional, dia takut akan terus menyebabkan sensasi yang akan memiliki dampak terlalu besar terhadapnya. Identitas Leng Xicheng saat ini adalah orang yang sudah menikah. Su Zipei adalah Ratu Film Cannes. Ia bukan bintang kecil yang tidak memiliki status, keterampilan akting dan dukungan di belakang panggung seperti Chen Wenji, serta sama sekali tidak perlu mengandalkan Leng Xicheng untuk naik posisi. Keduanya membuat skandal yang tepat, dan bisa membuat Su Zipei yang berada di luar negeri sepanjang tahun menjadi lebih terkenal. Tetapi, jika membuat sensasi yang keterlaluan, malah akan berdampak negatif pada citra Su Zipei. Seperti ketika banyak bintang wanita yang baru saja bergabung dalam industri ini tidak keberatan melepaskan pakaian untuk menjadi terkenal. Namun setelah mereka terkenal, hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah mengenakan kembali pakaian yang mereka lepas satu persatu. Leng Xicheng benar-benar peduli dan menghormati Su Zipei, tentu saja ia tidak rela membiarkan Su Zipei dikritik, dan disebut sebagai orang ketiga. Kalau bukan dia, lalu siapa? Leng Xicheng masih berkata, selain dia, perusahaan masih memiliki beberapa pendatang baru dan Ratu Gao Feifei. Bahkan Zhang Mengmeng juga pernah membicarakan hal ini padaku. Sekretaris Cheng memiliki daftarnya. Gu Qingqing langsung gugup, kalau begitu, siapa? Pantas saja Sekretaris Cheng tampak canggung ketika datang mengirim undangan hari ini, karena ia memiliki daftar pendamping wanita di tangannya. Leng Xicheng merapikan rambut Gu Qingqing dengan tangan besarnya, masih perlu mempertimbangkannya lagi. Awalnya ia mencari wanita-wanita itu untuk menjadi pendamping wanitanya, terutama untuk membuat sensasi. Tetapi tidak peduli itu adalah Su Zipei, pendatang baru, atau Gao Feifei, semuanya telah berada di posisi tinggi tanpa dukungannya. Lagi pula, ia sendiri juga tidak suka dengan sensasi. Jika terus melanjutkan membuat sensasi seperti itu, bisa-bisa ia akan kehilangan istrinya. Jika memungkinkan, lebih baik datang ke perjamuan bersama Gu Qingqing. 839 pasangan wanita, 11. Gu Qingqing menutup matanya sedikit, orang-orang yang Leng Xicheng sebutkan itu, bahkan termasuk Chen Wenji, semuanya adalah pengunjung tetap di halaman industri hiburan. Orang-orang biasa, misalnya Gu Qingqing, sebelum ia menikah dengan Leng Xicheng, ia tidak akan mungkin bisa menghadapi para bintang ini. Tidak peduli siapapun itu, membawa bintang salah satu wanita itu pun akan tampak lebih bagus daripada membawa dirinya. Bahkan meski tidak ada Su Zipei, masih ada ribuan wanita yang menginginkan Leng Xicheng. Leng Xicheng saat ini, bukan lagi pemula seperti 3 tahun yang lalu, saat ia baru saja mulai bekerja dan mahasiswa yang baru saja lulus dari Menara Gading. Kini ia memiliki status dan otoritas tinggi, serta semakin banyak wanita di sekitarnya. Jika Gu Qingqing cemburu, ia benar-benar akan berendam di dalam rasa kecemburuan setiap hari, dan perasaan itu tidak akan ada habisnya. Kenapa kamu marah hari ini? Meski sudah bertanya dari tadi, tapi Gu Qingqing masih tidak menjawabnya. Aku kelelahan setelah bekerja. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ia tahu bahwa terlalu curiga akan menghancurkan hubungan mereka berdua. Ia terlalu berlebihan tentang hal sepele. Lelah, Leng Xicheng meliriknya dan merasa sedikit aneh. Jika begitu lelah, kamu lebih baik mengundurkan diri dan tinggal di rumah. Bagaimanapun juga, aku sanggup untuk menghidupimu. Aku tidak mau. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya,
ia melihat ekspresi wajah Leng Xicheng dan membatin, kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu kenapa tidak pergi makan? Dan masih bermalas di sini. Beberapa saat kemudian, Gu Qingqing baru berkata, perutku sedikit tidak nyaman. Gu Qingqing dibuat kesal karena rasa cemburu, tentu saja ia akan merasa tidak nyaman. Kamu memberikan madu padaku untuk menjaga perutku, bagaimana denganmu sendiri? Mengapa wanita ini bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri? Awalnya Leng Xicheng tidak menyadari bahwa Gu Qingqing begitu feminin, pelit dan mudah sakit. Ia awalnya berpikir Gu Qingqing adalah sebuah batu yang akan selalu bersikap dingin. Sekarang ia baru tahu bahwa Gu Qingqing adalah gadis berusia 6 atau 7 tahun. Kekanak-kanakan, keras kepala dan feminin, itu membuat Leng Xicheng sangat ingin mencubitnya. Gu Qingqing kehilangan kata-kata. Leng Xicheng melepaskan tangannya dan bangkit, lalu membuka pintu dan berkata, bawa semangkuk bubur kurma merah dan biji teratai. Buat makanan yang menyegarkan dan menggugah selera. Tidak perlu, sebelum ia mengatakan, repot-repot, Leng Xicheng telah memesannya. Ketika kembali lagi, Leng Xicheng tidak memiliki terlalu banyak ekspresi di wajahnya. Ia hanya sedikit mengernyit dan dengan dingin menegur, tidak perlu repot-repot. Seperti terakhir kali, meneleponku untuk kembali lagi setelah kamu masuk angin dan sakit. Bukan aku yang melakukannya. Gu Qingqing menggelengkan kepala, Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, benarkah? Tetapi aku jelas menerima panggilan telepon rumah ini. Pembantu yang menelepon dari sini, Gu Qingqing tidak bisa membalasnya. Selain itu, jika kondisimu sedang tidak baik, aku tidak berharap putriku juga seperti ini di masa depan. Tatapan mata Leng Xicheng terlihat tenang. Gu Qingqing sedikit terkejut ketika mendengar Leng Xicheng mengatakan, putri. Kenapa seorang putri? Apakah Leng Xicheng tidak menginginkan seorang putra? Selama menikah selama 3 tahun, ia juga pernah memikirkan akan seperti apa bayinya dan Leng Xicheng. Terkadang melihat anak-anak imut di jalan, Gu Qingqing akan melihatnya 2 kali lagi. Memiliki ayah yang begitu tampan dan pintar, anaknya pasti akan sangat cantik dan pintar. Ia menikah selama 3 tahun dan masih belum memiliki anak, serta pernah khawatir orang tua Leng Xicheng akan mendesaknya untuk hamil. Meskipun Luo Qingsui dan Leng Yunting kadang-kadang ada menyebutkannya, tetapi tidak sampai mendesaknya untuk hamil. Pada saat itu Gu Qingqing juga pernah khawatir bahwa jika dirinya mengandung anak perempuan, apakah itu akan menjadi hal terakhir yang membuat Leng Xicheng marah dan bercerai dengannya. Kemudian, jika memikirkannya, saat itu Leng Xicheng begitu membencinya, jangankan memiliki seorang putri dengannya, tetapi pria itu bahkan tidak bersedia menyentuhnya. 840 pasangan wanita, 12. Jika ada kesempatan untuk memiliki bayi, ia lebih ingin memiliki seorang putri. Anak perempuan adalah bayi kesayangan ibu, halus dan lembut, betapa imutnya itu. Tetapi ia tidak menyangka, Leng Xicheng juga akan lebih menyukai seorang putri. Kenapa? Tentu saja karena lebih menyukai putri. Putri yang mirip dengan Gu Qingqing. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa putri adalah kekasih dari kehidupan sebelumnya. Leng Xicheng tidak berpikir demikian. Di dalam hatinya, anak perempuan hanyalah kelanjutan dari Gu Qingqing dan dirinya, lembut, kecil. Ia ingin memberikan putri mereka semua cinta yang tidak Gu Qingqing terima ketika ia masih kecil. Ia suka anak perempuan, sebenarnya ayah dan ibunya juga lebih ingin menambahkan seorang adik perempuan padanya. Paman Leng Yunlin memiliki Leng Mo, entah betapa irinya ayah dan ibunya itu. Tetapi bagaimana jika melahirkan seorang putra? Gu Qingqing juga berpikir, anak mereka masih belum lahir, dan sudah mulai khawatir jika melahirkan seorang putra, lalu putranya tidak akan disukai oleh ayahnya. Mau bagaimana lagi, kita tetap harus membesarkannya, mana mungkin membuangnya. Leng Xicheng melihat ekspresi Gu Qingqing yang menghela napas lega. Ia juga mengangkat bibir dan tersenyum, sepertinya, kamu sangat ingin punya bayi denganku. Siapa yang tidak menginginkan anak sendiri? Apalagi, jika bisa memiliki anak dengannya. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing sedikit malu, namun Leng Xicheng sendiri memiliki ekspresi, tentu saja, di wajahnya. Ia duduk di tepi tempat tidur dan melingkarkan lengannya di bahu Gu Qingqing. Tidak perlu buru-buru, putra dan putri, kita akan memiliki semuanya. Aku tumbuh dewasa sendirian saat kecil, dan selalu merasa kesepian, itu membuatku berpikir untuk memiliki lebih banyak anak di masa depan. Gu Qingqing teringat Leng Xicheng memiliki autisme ketika ia masih kecil, hatinya merasa sedih. Jika bukan karena Wells yang menemaninya,
mungkin kondisinya akan lebih parah. Untungnya ada Musangen dan Mo Dongyang yang menemaninya tertawa serta bermain dengannya setelah kembali ke Tiongkok. Apalagi, autisme memiliki kewarisan tertentu. Jika melahirkan anak laki-laki, kemungkinan mewariskannya akan lebih besar. Mungkin Leng Xicheng ingin memiliki anak perempuan karena hal itu. Tetapi bagaimana jika terus melahirkan anak perempuan? Gu Qingqing mendengar bahwa banyak istri di keluarga kaya dibenci oleh suami dan mertuanya karena selalu melahirkan anak perempuan. Melahirkan seorang anak perempuan, Leng Xicheng merasa itu imut, dan sedikit lebih beban manis ketika melahirkan anak perempuan lagi. Tapi bagaimana jika melahirkan anak perempuan ketiga dan keempat? Oh, ternyata Qingqing selalu ingin punya anak denganku. Leng Xicheng mengangguk dan mengangkat alisnya. Meskipun ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi niat mengganggu di matanya itu tidak bisa disembunyikan. Aku tidak bermaksud begitu. Gu Qingqing juga tidak tahu apakah itu adalah ilusinya. Awalnya ia hanya merasa Leng Xicheng berbicara dengan tajam dan arogan, hanya sebuah kalimat biasa saja bisa menusuk hatinya sampai berdarah. Dan sekarang, satu kalimat santai dari Leng Xicheng langsung membuatnya kehilangan kata-kata, malu, kesulitan, dan tidak bisa menjawabnya. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa ingin terus melahirkan? Sekarang malah tidak mau mengakuinya. Leng Xicheng tersenyum, kemudian menambahkan, aku pernah memikirkannya, kita setidaknya harus memiliki 3 anak. Paling bagus kalau bisa memiliki anak laki-laki dan perempuan, bisa bermain bersama, betapa menyenangkannya itu. 3. Selain itu masih setidaknya, apakah Leng Xicheng benar-benar berpikir ia adalah babi betina? Ini melanggar kebijakan nasional. Aturan nasional, paling banyak 2 anak. Leng Xicheng tertawa, kenapa tidak bisa melahirkan lebih banyak? Selain itu, Leng Xicheng tidak pernah melihat bahwa Gu Qingqing begitu mendukung kebijakan nasional. Benar juga, zaman sekarang, orang kaya bisa melahirkan anak sebanyak yang mereka inginkan, bahkan masih bisa pergi ke luar negeri untuk melahirkan jika ingin bayinya memiliki identitas asing. Kalau begitu, jika benar-benar demikian, apakah ingin pergi ke luar negeri untuk melahirkan? Melanggar kebijakan nasional, seharusnya tidak bisa menjadi gerilya melanggar aturan keluarga berencana, dan menghindari denda nasional, kan? Selanjutnya bab 841 pasangan wanita 13.